Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu tentang PCR. Nah, kemarin kita sudah bicara ya tentang PCR. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang elektroforesis. Ya, sorry tadi saya sebut PCR. Oke. Ini saya akan share screen. Jadi kita akan melanjutkan dari pembicaraan kita kemarin, ya, bahwasanya sebelumnya kita sudah belajar tentang PCR, ya, PCR, ya. Produk PCR ini kita apakan? Nah, kita belum bisa melihat apa-apa dari produk PCR. Kalau kita lihat dia hanya seperti endapan saja di tabung Eppendorf itu atau di mikropipet itu. Nah, jadi untuk memvisualisasikan, nah itu kita menggunakan satu metode yang disebut dengan elektroforesis. Ya, elektro adalah energi dari listrik, foresis ya berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya adalah poros atau lubang ya. Nah, untuk melintas ya. Nah, itu artinya adalah elektroforesis. Ya. Nah, ini dia ya. Jadi secara secara sederhana ya bisa kita artikan bahwasanya elektroforesis itu adalah usaha kita untuk memvisualisasikan produk dari PCR yang sudah kita lakukan atau kita pelajari minggu kemarin. Ya. Memang perlu Ananda ketahui ya, produk PCR ini sangat kecil, ya, sehingga memang perlu kita visualisasikan. Oke. Baik. Elektroforesis ya. Nama lengkapnya disebut dengan gel elektroforesis ya, gel atau agar ya. Adalah satu metode ya, untuk memisahkan makromolekul ya, seperti asam nukleat atau DNA atau juga protein ya, berdasarkan basis of size, berdasarkan ukurannya menggunakan elektrik dan beberapa perangkat lainnya ya. Nanti DNA itu dia akan bergerak ya, melalui gelnya itu. Nah, jadi di dalam gel ya yang biasa dipakai, nah, ini Anda harus paham ya. Nah, kalau untuk DNA ya atau RNA, maka gel dipakai itu adalah agaros.
ya. Atau bahasa Indonesia orang nyebut agarosa. Nah, kalau untuk protein, ya, atau untuk DNA sequencing, ya, bisa juga dipakai poliakrilamid, ya, poliakrilamid, yang disebut juga dengan PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis. Ya. Dalam pembahasan ini kita atau di dalam praktisnya secara umum kita di labor kita atau di labor-labor bioteknologi banyak menggunakan agaros saja, ya agaros. Sebab ini saat ini untuk sequencing pun dari gel agaros itu bisa, ya. Nah, nanti kita akan belajar apa itu sequencing, ya. Nah, tapi sekarang komponennya itu adalah gel atau agar, ya agar. Nanti kita akan lihat nanti di videonya. Nah, yang kedua, tipe alat elektroforesis itu disebut dengan free zone elektroforesis. Jadi di sini dia menggunakan aliran air, ya, berdasarkan kepadatan kolomnya. Nah, ini kita tidak banyak menggunakan ini, ya. Yang banyak kita gunakan adalah gel elektroforesis, ya. Kalau Anda ke labor, biasanya ada di situ, ya ada di labor kita, banyak kita punya gel elektroforesis. Right. Prinsip, ya prinsip kerja dari gel atau gel elektroforesis, ya kita biasa menyingkatnya saja sebagai elektroforesis, ya. Nah, ini sebagai elektroforesis, bahwasanya DNA dan RNA itu, ya, dia bermuatan negatif, bermuatan negatif. Nah, akibatnya apa? Ketika gel elektroforesis atau alat elektroforesis kita itu kita berikan arus listrik, ya, maka DNA, ya, ataupun RNA dia akan pindah ke kutub positif karena dia kan negatif, DNA itu negatif, ya. Ini, ya, DNA, ya. Nah, dia bermuatan negatif. Nah, nanti akan ada kutub positif, ya. Ada kutub positif seperti ini di gel elektroforesis. Nah, maka nanti secara perlahan-lahan dia, ya, dia akan tertarik ke sini, ya, ke kutub positif. Nah, maka dari hasil DNA itu sering tampak adanya band-band atau pita-pita, ada pitanya di sini, nah, ada yang sampai di sini jalannya, nah, ada yang sampai dekat ke kutub positif. Nah, nanti akan dilihat. Nah, mengapa dia ada yang berjalan sampai di sini, ada yang berjalan sampai di sini, ada yang berjalan sampai lebih mendekat. Nah, itu berdasarkan ukuran uh, ukuran basanya, ya basanya. Nah, baik, ya kita lanjutkan sini dulu. Jadi, ya akibatnya akan berpindah, ya ke kutub positif. Ini yang Bapak gambarkan di sini.
Ya. Nah, kemudian prinsip kerjanya itu pH-nya itu harus distabilkan, ya, sehingga kecepatannya itu tuh stabil. Kemudian rate of migration, kecepatan bergeraknya itu, nah ini di sini kan ada yang di sini, ada yang lebih dekat lagi ke positif, berarti lebih jauh jalannya ya. Ada lagi yang lebih dekat lagi. Nah ini coba nah, kamu lihat, Bapak gambarkan. Berarti kalau kalau yang ini berarti jalannya hanya sampai di sini, katakan ini, nah, gitu sampai di sini jalannya. Ibarat ibarat jalan ini ya. Kalau yang di bawah, nah, sampai sini jalannya. Kan lebih jauh. Kalau yang berikutnya, oh sampai sini jalannya. Nah, kenapa dia bisa berbeda-beda itu jalannya? Karena size of fragmentnya, ukuran fragmentnya. Ya. Bisa kita umpamakan begini. Ketika dalam kerumunan orang, ya dalam kerumunan orang, maka yang paling cepat berjalannya di dalam kerumunan orang itu anak kecil, orang gemuk. Nah, tentu anak kecil yang lebih cepat jalannya. Kenapa? Karena ukuran badannya yang kecil. Tapi kalau orang gemuk, nah, tentu dia akan terhambat-hambat dia di dalam perjalanannya. Nah, ini yang dimaksud dengan besarnya fragmen itu. Ya, size of the fragment. Makanya smaller fragment migrate faster than large fragment. Jadi fragmen yang kecil geraknya itu akan lebih cepat. Ya, kan memang bisa aja kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang badannya kecil itu lebih lincah dia. Makanya karena dia lebih kecil, maka yang ini adalah yang paling kecil. Nah, ini adalah yang paling kecil. Ini yang katakanlah medium, ya. Nah, ini adalah yang large katakan, nah, gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya Ananda bisa paham ya dari gambar atau ilustrasi yang Bapak jelaskan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di dalam pemakaian elektroforesis, ya, kita bisa menggunakan atau yang kita amati itu bisa DNA. Ya, ini dia DNA. Ya. Nah, berat DNA itu ukurannya adalah base pair atau BP. Ya. Kenapa ukurannya base pair? Karena memang DNA itu dia berpasangan double strand. Ya. Dia adalah double strand. Ya. Makanya pasalnya base pair. Ya, seperti yang Anda lihat, ingat ya, pasangan DNA itu kalau guanin, ya, pasangannya adalah sitosin. Nah, kalau timin, pasangannya adalah adenin. Ini ingat ini bahasa purin dan bahasa pirimidin. Ya, ingat purin dan pirimidin. Ya, pada pembelajaran awal, ini, purin, ya, Pak singkat saja pu, ya, adenin, ya, lalu guanin, purin, ya, lalu pirimidin, ya, hijab apa singkat ya, nah, ada timin dan sitosin. Maka G pasangannya adalah C, A pasangannya adalah timin.
Oke. Makanya satuannya itu adalah base pair, pasang basa. Secara umum ukurannya itu tidak lebih besar dari base pair adalah kilobase, kibi orang bacanya. Di mana 1 kbp ada 1000 base pair. Ya. Ini satuannya. Jadi di dalam satuan DNA biasanya orang bilang kibi, ya, kilobase. Ya. Nah, berikut untuk RNA, nah, satuannya itu adalah nukleotid, NC, ya, nukleotide. Kenapa? Karena DNA itu adalah single strand, ya, single strand. Kalau DNA adalah double strand, kalau RNA adalah single strand. Nah, ini gambar DNA. Ya, ini. Nah, itu dia. Double strand. Tapi kalau RNA tidak. Ya, dia hanya single strand seperti mRNA ya. Nah, gambarnya kan hanya datar saja. Gitu. Nah, ini di sini ada nanti basa-basanya. Ya. Makanya satuannya hanya nukleotide. Nah, dalam keseharian ia di satuannya adalah kilonukleotide, KNT. Ya. Kalau DNA satuannya adalah kibi, ya, kilo base pair. Nah, kalau RNA satuannya adalah KNT. Ya. Nah, berikut. Nah, jadi yang bisa dielektroforesis itu ya pertama adalah DNA, yang kedua adalah RNA, nah, yang ketiga adalah protein. Nah, protein. Protein yang mana? Protein hasil dari sintesis protein. Hasil dari sintesis protein. Bukan protein yang dari susu sapi, telur, bukan. Tapi protein hasil dari sintesis protein. Nah, kan kemarin ingat dogma sentral, ya, DNA ya ditranskripsi menjadi RNA, RNA translasi menjadi protein. Nah, ini hasil translasi ini juga bisa divisualisasikan menggunakan elektroforesis. Satunya adalah Dalton. Ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari adalah KIDI, kilo Dalton. Inilah apa namanya material-material genetik ya yang bisa divisualisasikan menggunakan elektroforesis. Ya. Jadi seperti Bapak katakan tadi, ya, DNA atau RNA atau molekul hasil sintesis protein itu belum bisa kita lihat secara langsung. Maka kita butuh satu alat yang disebut dengan gel elektroforesis. Biasanya disebut saja dengan elektroforesis. Ya. Nah, untuk mengetahui sebagai kalibrasinya, kita menggunakan molekul dengan molekul weight atau marker namanya. Ya. Nah, molekul dengan berat yang sudah terstandarisasi. Ya. Kalau di lab, orang langsung saja menyebutnya sebagai marker.
Ini ya disebut saja disebut dengan marker. Nah, kalau dia DNA itu DNA marker. Ya, nanti akan nampak pada slide berikut. Nah, ini ya yang perlu Ananda pahami ya. Kita ulangi lagi untuk memvisualisasikan DNA atau RNA setelah di PCR, maka kita butuh alat yang namanya elektroforesis. Ya. Nah, ini adalah elektroforesis, gel elektroforesis. Ya. Ini adalah yang horizontal, horizon. Ya. Ini yang ada di lab kita, ya. Di mana ada satu bentuk lainnya, ya. Ini horizontal, ya. Yang ini adalah vertikal. Ya. Prinsipnya sama. Ya. Nah, di lab kita rasanya kita belum tidak punya vertikal elektroforesis karena memang orang lebih familiar dengan horizon elektroforesis. Nah, komponen utama dari elektroforesis itu ada 3, ya. Seperti Ananda ketahui, ya. Ini yang A, ini adalah alat elektroforesis itu sendiri, ya. Nanti dia akan bisa saja dia ini yang tipe pakai baterai atau bisa dialirkan dengan listrik. Karena tadi ingat elektroforesis. Ya. Ada 2 kata, listrik dan pori. Ya. Nah, maka yang kedua adalah cetakan gelnya. B, cetakan gel. Ya, atau cetakan agar. Karena tadi gel itu terbuat dari agaros. Nah, ini dia cetakan. Jadi ini adalah alatnya, alat chamber biasanya disebut orang juga chamber elektroforesis. Ini adalah cetakannya dan ini adalah comb-nya. Ya, ini disebut juga dengan comb. Ya, ya sisir. Nah, kan memang seperti sisir itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya gambar-gambar di elektroforesis itu biasanya seperti kayak gini. Nah, ini ada itu. Nah, maka di sini ada berjejer. Nah, ini. Nah, itu. Nah, pada medium agar itu ya garis-garis ini disebut dengan sumur. Ya, sumur. Nah, sumur. Nah, sumur-sumur pada agar itu kita bentuk dengan ini, dengan sisir ini. Nah, dengan sisir ini. Jadi agar ya sama saja seperti membuat agar di rumah. Kita buat agar swallow itu ya, agar-agar itu. Lalu kita masukkanlah sisir kita ke dalam cetakan agar itu. Katakanlah cetakan itu loyang gitu. Maka setelah agar-agar itu mengering, keras, bukan mengering ya, keras. Nah, sisirnya kan kita angkat, maka akan terbentuklah sumur-sumur ini. Ya, akan terbentuklah sumur. Nah, ini akan terbentuklah sumur-sumur ini. Nah, tergantung berapa anak sisirnya ini. Biasanya ada yang 8, ada 16, dan ada yang 32.
ya, sisirnya ini. Nah, nanti pada pelajaran berikut, pada slide berikut akan tampak. Nah, maka sampel DNA akan dimasukkan dengan mikropipet ke dalam sumur-sumur ini. Ya. Maka kalau apa namanya, seperti apa yang kita sebut tadi, DNA itu adalah bermuatan negatif. Nah, maka di sini ada kutub positif pada ini nanti pada elektroforesis. Nah, maka DNA yang ada di sumur-sumur ini dia akan bergerak menuju kutub positif. Ya. Nah, maka ini biasanya menggunakan yang pertama ini adalah marker. Nah, maka ini adalah sampel 1, nah, sampel 2, dan sampel 3. Nah, maka pergerakannya bisa macam-macam. Seperti Bapak gambarkan tadi, mungkin ada yang sampai di sini. Nah, mungkin dia ada yang sampai di sini pergerakannya. Nah, mungkin nanti ada yang sampai di sini. Ya. Nah, ada mungkin sampai di sini. Ya. Nah, gitu. Nah, pergerakannya ini berdasarkan besarnya ukuran dari DNA-nya. Berarti kalau DNA berarti kilobase-nya. Ya. Kalau dia protein berarti kilodalton. Kalau dia RNA berarti kilonukleotide. Ya, jadi kita di labor kita tuh ya banyak menggunakan horizontal electrophoresis. Dan di labor-labor di UNAN pun, di biomedik pun menggunakan horizontal electrophoresis karena memang lebih murah, praktis, dan akurat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan komponen atau bahan yang diperlukan di elektroforesis. Apa aja bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, pertama adalah gel tadi, ya, gel elektroforesis. Nah, biasanya konsentrasi gel itu adalah 1,5%, ada yang 1%, ada yang 0,8%. Untuk DNA, biasanya menggunakan gel dengan konsentrasi 1,5%. Ya. Bahannya apa tadi? Kalau untuk DNA agaros ya. Nah, agaros. Ya. Ini belinya tidak terlalu mahal. Ya, agaros. Ya. Agar. Malah memang di beberapa lab-lab tertentu dia sudah bisa memodifikasi agaros ini dari agar swallow itu. Ya, agar-agar untuk bikin agar-agar itu yang dari swallow. Tapi karena kita di laboratorium agaros itu cukup banyak, nah, maka kita tetap menggunakan bahan yang standar. Nah, bagaimana cara membuat 1,5%? Nah, mudah-mudahan kamu sudah paham bagaimana membuat zat pada kuliah teknik laboratorium, atau nanti kita akan belajar di praktikum bagaimana cara membuat gel dengan konsentrasi 1,5%. Ya. Berikut, jadi bahan yang diperlukan itu pertama itu adalah gel, yang kedua itu adalah buffer, atau disebut juga dengan running buffer. Jadi di dalam alat elektroforesis itu nanti, ya di dalam alatnya itu, setelah gelnya itu terbentuk, maka diperlukanlah bahan kimia untuk runningnya, namanya running buffernya atau pengantar arusnya itu. Maka untuk DNA, ya, untuk DNA running buffer itu
bisa dipakai TBE, ya, tris boret eta atau tris asetat eta. Nah, kalau kita di labor, kalau waktu saya penelitian, saya sering pakai IAI ini. Ya. Sedangkan untuk RNA, MOPS. Untuk protein adalah SDS. Nanti akan kita jelaskan. Nah, kita hari ini mungkin fokus saja dulu ke DNA. Kenapa? Karena untuk RNA dan protein itu adalah pekerjaan yang sudah lanjut. Ya, Bapak riset di S3 Bapak aja hanya DNA. Ya. Kalau di RNA sudah lebih baik dan lebih sulit. Paling sulit lagi di protein. Ya. Makanya pada minggu dulu ya level penelitian itu ya. Nah, kalau level DNA kita sebut dengan genomik ya. Nah, ingat nih pelajaran minggu kemarin, nah genomik. Nah, kalau Bapak memang genomik ya. Nah, kalau kita bicara level penelitian kita tuh RNA, maka transkriptomik ya. Kalau level protein, proteomik. Nah, ingat kemarin ya level-level risetnya atau di situ dibuat level-level riset biomedicine. Nah, kalau riset Bapak kemarin itu hanya sampai genomik karena tahun 2009, 2010 ya. Karena waktu itu belum ada orang yang penelitian RNA di Padang ini. Ya. Kalau di Jakarta sudah baik. Nah, itu dia ya, tentang running buffer. Ya. Ini adalah bahan kimia ya, dia bersifat cairan. Kalau gel konsentrasi nanti dia agarosnya itu bersifat powder atau bubuk, tapi nanti setelah itu dia benar-benar seperti agar-agar, ya, agar-agar. Nah, maka aplikasi dari elektroforesis ini, ya, ada yang disebut dengan Southern blot. Ya, nanti dalam baca-baca buku bioteknologi ya, akan ada muncul aplikasinya yang ini dengan Southern blot. Ketika yang mau kita pelajari itu adalah DNA. DNA. Berikutnya disebut dengan Northern blot. Ya. Ketika yang mau dipelajari itu adalah RNA. Kemudian adalah Western blot ketika yang mau kita telaah itu adalah protein. Nah, kembali lagi ke bagian atas ini, kembali lagi ke level penelitian biomolekuler, ada yang genomik, transkriptomik, dan proteomik. Nah, maka ada Southern blotting, Northern blotting, dan Western blotting. Ya. Kemudian aplikasinya juga ada PCR produk saja yang dilihat dengan gel elektroforesis. Berikut ada DNA sequencing, ya, mensekuen DNA, dan ada RFLP, restriction fragment length polymorphism. Ya, kalau Bapak riset Bapak adalah SNP, ya. SNP orang bacanya SNP, ya. Nah, single nukleotida polymorphism. Kalau ini kan restriksi frank length polymorphism. Nah, jadi dia banyak. Ada lagi aplikasi berikutnya adalah SSCP. Ya, nah kita ya, pada genetika molekuler atau genetika 2 ini
Nah, bicaranya di PCR produk yang diikuti dengan elektroforesis. Ya. Oke. Nah, blotting, ya, blot, ya. Jadi menempelkan atau mentransfer, ya, material genetik itu atau biological material dari gel, ya, dari gel ini, yang ini, ya, yang ini, ke membran berpori, ya, porus membran, ya. Jadi plotting itu di kolom chatnya.